media sosial sudah tidak asing lagi. Pak Ipan Dimas ini adalah salah satu tokoh petani Bengkulu yang biasa sudah berkecimpung di dunia pertanian dari tahun berapa Pak Ipan? Tahun 2004 kayaknya. Ya, Dari 2004. Ya. Jadi selain cabai, banyak tanaman yang sudah digolkan sama Pak Ipan. Karena pasar yang ditempuh sekarang itu bukan hanya pasar Bengkulu, tapi sudah sampai ke daerah Jakarta. Sudah dikirim ya Pak Ipan ya? Sudah, beberapa melon itu sudah dikirim. Jadi pada kesempatan ini kami ingin tahu apa sih alasan Pak Ipan sehingga memilih cabai keriting lado. Karena beberapa kali tanam cabai, beliau sudah melakukan budidaya banyak sekali cabai, tapi kok balik-balik ke lado? Alasannya apa ini Pak Ipan? Karena yang pertama kalau sekarang kan lagi banyaknya varietas-varietas lokal kan. Ya. Lokal itu cenderung dia rasanya kurang apa namanya itu pedas. kurang pedas. Cenderung kalau kami bilang tuh agak pahit-pahit gitu kan. Nah, kalau lado rasanya masih bagus dan lebih tahan kalau yang lain itu kan apa namanya sering kena, kalau di musim hujan dia sering kena pita pora apa namanya itu busuk, patah ranting, rontok daun kayak gitu kan. Kalau di lado dia lebih kuat, lebih kebal kan. Itu dari tonase dia berbobot, buat cabai kita lado lebih berbobot. Saya pernah mengalami 2,3 per batang. 2,3 per batang. 2 kilo 3 on per batang. Pernah mengalami 2 kilo 3 on ya. Iya, luar biasa. Lumrahnya normalnya itu di 1, lah. 1 kilo lebih sedikit kayak gitu kan. Karena pengalaman kami di beberapa tempat yang kami kunjungi, lado ini kalau sudah 2 kilo itu udah luar biasa. Itu buah atasnya sudah full ya kan. Ya, Jadi betul. jadi alasan yang pertama tadi ketahanan Phytophthora, yang kedua berarti dari sisi produksi. Jadi produksi Pak Ipan ini sudah pernah tembus 2,5 kilo per tanaman. Jadi dari populasi 2 hektar. Ini bukan populasi yang cuman 100 batang atau 200 batang, ya Pak Ipan ya? Iya, betul. Iya. Jelas dia satu daya simpan ya. Nah, Tropikal hibrida dia daya simpannya itu bagus. Seperti kemarin kita tanam cabai-cabai lokal untuk pengiriman jarak jauh. Jangankan jarak jauh ya, dari kita dari tempat kita ke pasar lokal aja udah beberapa malam aja udah lembek deh kan. Nah, kalau lados bisa sampai 5 malam aman deh kan. Jadi pengiriman misalnya Bengkulu ke Padang misalnya kan masih aman deh kan. jadi Dari segi warna kalau buah awal biasanya masih masuk ke giling kan. Jadi mereka yang pelaku usaha giling cabai itu sangat senang dengan lado. Dia selain warnanya bagus, kental deh kan, kental datanya cabai gilingnya bagus. Kita encer kayak gitu. Yang jelas itu untuk awalannya pupuk pupuk dasar kata orang itu kan. Pupuk dasarnya itu sebaiknya kita memperbanyak penggunaan pupuk kandang kayak gitu kan. Semakin banyak, kalau pupuk kandang tidak ada ukuran kan. Semakin banyak kita gunakan pupuk kandang itu bakal semakin bagus gitu kan. Dikombinasi dengan pupuk kimia. Terus bedengan harus diusahakan kalau datarannya rendah minimal kan tinggi kan. Paling setidaknya 40 sampai 50 cm ketinggian. Selain itu pH tanah yang enggak kalah penting kan, harus bagus. pH tanahnya harus bagus supaya pupuknya itu semuanya terserap seperti itu Bang. Kalau saya perbandingannya NP dan K itu 1 berbanding 2 Jadi kan kalau 1 kilo ZA, 2 kilo KCL, 2 kilo TSP seperti itu kan.
Kalau virus sebetulnya varietas cabai apa aja kawan-kawan kita tanam bibit yang udah tahan virus terus diikuti oleh kawan-kawan di daerah lain, mereka banyak komplain, Pak, kenapa yang kami tanam ikut bibit Bapak katanya kena virus kayak gitu. Nah, jadi apa namanya, Apa sih kerajinan rahasia kita ya? aja, kerajinan kita namanya merawat tanaman itu minimal di usia dari semayan sampai ke 1,5 bulan itu harus rutin pengobatan. Saya nggak bilang namanya cabai ini bukan racun ya. Saya bilang kalau bahasanya biar enak diomong itu obat. Jadi kalau namanya mau kemana Pak? Mau Jangan ngobatin ngeracun cabai, ya. jangan ngeracun ya. kayak gitu kan. Jadi kalau ngeracun itu istilahnya mau makan aja takut kita ya. Ya, jadi kita Karena racun. bilang obat. Iya, Jadi harus iya, rutin iya. aja. Oke. Kita harus rutin. Kita perhatikan perkembangan di lapangan. Kalau misalnya serangan keritingnya atau virusnya itu meningkat, mungkin obat tersebut apa kita mix gitu kan, apa sekali semprot sampai 2 sampai 3. Memang awalnya sedikit boros ya, tapi karena jumlah tanaman kita walaupun luas, tapi dengan usia 1,5 bulan ke bawah itu kan volume semprotnya kan belum begitu banyak Ya. jadi biarpun menggunakan obat yang Mahal bagus pun yang mahal-mahal iya. pun masih terjangkau lah masih ya. terjangkau, masih intinya kita puas dengan tanaman gitu kan. Enggak, seluruhnya itu sama. Ya, 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 sama, bagus semua. Ah. Dari yang murah yang mahal bergantian itu semuanya bagus. Tingkat rajinnya aja, tingkat kerajinan kita aja. Jadi paling inti itu sebenarnya rajin. Rajin, Walaupun mahal, kalau kita pakainya sebulan sekali, Seminggu sekali, 2 minggu sekali ya percuma juga ya Pak Iwan ya. Apalagi yang racun yang obat yang biasa-biasa aja, kalau kurang kurang rajin ya kayak gitu.